wabarakatuh. Ini sebagai video pengganti karena ada gangguan internet ya. Jadi akan kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah mendokingkan ya secara secara sampling ya. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan sendiri ya, sesuai dengan contoh ya. Jadi tadi ada MH1 ya, tadi udah dikasih contoh MH1 sama MH2 ya. Kemudian MH3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti kita buat tabel seperti ini sehingga ini akan menjadi rata ya, rata skor yang akan kita jadikan parameter aktivitas farmakologi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan simpan dulu ini data aktivitas ya. Data aktivitas yang di sini diwakili oleh skor docking ya. Diwakili oleh skor docking. Sambil kita nanti akan membuat deskriptor ya, deskriptor. Baik, sekarang kita akan mengacu ke ini, ke PowerPoint ini. Nah, PowerPoint ini ya. Jadi dari data KSA derivat isatin yang kalau yang sudah ikut kuliah saya periode yang lalu ya, tentunya masih ingat ya. Kalau yang belum mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini hanya contoh, salah satu contoh cara menggambar urut-urutannya itu bisa kalau di sini saya contohkan nomor satunya itu yang di sini di F ini ya. Yang tersubstitusi oleh F ini nomor 1 ya, sesuai dengan di sini. Kalau yang lain pengen gambar misalnya nomor satunya di sini, boleh-boleh aja. Yang penting seragam nanti ya. Kita akan membuat ini yang seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada inti benzene, kemudian ada ini lingkar 5. Nah, ini dimulai dari 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini sebagai master ini ya. Nah, sehingga kita akan menggambar dengan hypercam master ya, master 2 dimensi ya. Master 2 dimensi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bisa dipahami. Oke, agak bisa juga ini saya pindah ya, saya pindah biar tidak mengganggu. Nah, sekarang mungkin lebih jelas ya. Nah, seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Kita akan simpan sebagai master 2 dimensi ya. Master 2 dimensi. Nah, jadi caranya dengan ini yang kotak draw. Nah, ini untuk menggambar ya. Nah, supaya bisa ada nomor 1 dan seterusnya, ini display, label, kemudian number ya, number. Nah, number sehingga nanti akan kita mulai sesuai dengan sini 1. Ya, ini untuk menunjukkan ini atom apa, kita cek dulu display, label ya, simbol ya, simbol. Oh, ternyata O ya, jadi harus kita ganti C. Nah, kita kembalikan lagi sekarang ke number ya, ke number. Kita kembali ke number, oke. Nah, jadi nomor 1. Kemudian kita ikuti gambar di kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Setelah 6 kita sambungkan ke 1. Oke. Dan nomor 7-nya bermula dari 5 ya. 5 ini ke sini.
7, 8, 9, ya. 9-nya langsung nyambung ke 4. Kemudian 10-nya dari 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14-nya nyambung ke 10. Ya, kemudian ini kalau mau geser pakai yang ini. Tanda apa plus ini ya digeser ke bawah karena tadi nggak nyampe ya. Kembali ke sini 14, 15 ke sini 16, 17, 18, 18-nya nyambung ke 13. Oke. Sekarang kita perbaiki atomnya. Ada atom N di 9 dan di 12 ya. Jadi di N ini kita klik ini jadi N. Dan di 9-nya ini juga N ya. Nah. Kemudian ada nomor 7 itu ada O ya, ada O sehingga kita klik O. Hanya belakangan aja nanti ya. Kemudian di nomor 8 itu ada O juga ya, tapi ikatan rangkap ya. Jadi kenapa di sini 19, di sini 20 nggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan deskriptor. Deskriptornya adalah kerangkanya. Jadi muatan di kerangka. Jadi yang di sini itu nggak harus sama. Yang sama adalah kerangka di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah ini intervention berarti ini harus di double klik. Nah supaya ada intervention. Ini juga jangan lupa di sebelah sini ada ikatan rangkap ya, sehingga ini kita buat antara 10 11 ada ikatan rangkap. Nah, udah sesuai ya. Udah sesuai sehingga ini akan kita simpan sebagai master 2D ya, yang masih asli ya. Jadi master 2D. Kita simpan sebagai kita pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita simpan sebagai master 2D. Master 2D ya, master 2D kita save ya. Nah sekarang akan kita jadikan master 3D ya, 3D. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita build, kita tambahin hidrogen ya. Kemudian kita tambahin hidrogen lagi, build, add hidrogen dan model ya. Sekarang udah jadi model ya. Kemudian kita pakai kotak ketiga kita geser-geser. Nah, ada 3 dimensi ini ya. Nah, jadi nanti posisi nomor 1 itu nanti jadi di sini nanti ya. Jadi nomor 1 di sini itu nanti substituennya itu nanti nomor 1 dan nomor 25, nomor 9. Jadi nanti kita cari persamaan garis yang mengandung muatan di 9 atau di 1, 2, 6 ya. Karena kalau persamaan garisnya ada yang muatan di C2 itu bisa kita optimasikan dengan memasukkan gus di 1. Demikian juga di muatan 6. Kalau persamaan garisnya ada di muatan 6 nanti koefisiennya ada di muatan 6, kita bisa juga mengoptimasi dengan memasukkan gus di 1, apalagi di 1. Jadi nanti itu kita jadi perhatian dalam membuat persamaan garis untuk desain itu usahakan ada atom C1, C2, C6, kemudian C9. Ini sebagai pintu masuk desain molekul begitu. Nah ini kalau kita, jadi ini sudah ya, ini sudah. Berarti sekarang kita yang hipercam tadi kita perhatikan ini tadi. Master 2D ya. Sekarang sudah menjadi master. Nah ini kalau kita lihat muatannya, chart ya, display, label chart ya, chart. Masih 0 ya, masih 0. Karena apa? Karena belum dioptimasi geometri ya. Nah, untuk pertama untuk mengenolkan lagi
standar itu kita pakai setup molekuler mekanik. Kemudian pakai plus, kemudian kita oke. Kemudian kita oke. Dan kita compute, kita geometri optimasi ya. Kita optimasi di 0,01 pola Ribera ya, kemudian oke. Nah, ini akan bergerak ya. Bergerak antar atom akan mencari posisi yang paling enak, paling stabil ya. Sehingga nanti muatannya tetap 0 ya, karena belum kita pakai metode bergerak terus ya, tapi masih 0 di sini ya, 0 terus. Nah, seperti itu ya. Ini sangat penting untuk membuat master. Kalau masternya salah, semuanya salah nanti ya, sehingga tidak ada HKSA-nya. Nah, seperti ini nanti akan kita simpan sebagai master 3D MM ya. Nah, kalau ada seperti ini kan sudah ini no ya, no tapi udah berhenti. Ini harus dilanjutkan menjadi compute lagi, geometri optimasi, kemudian di oke. Sampai konvergennya itu yes begitu. Sampai gradiennya nanti menunjukkan 0,01 ya. Bisa juga 0,09 misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini. Nah, untuk mengetahui manualnya Hypercam ini bisa dilihat di sini ya. Jadi di Windows ini pojok, ini kan ada software ya. Jadi bisa dicari Hypercam ya, Hypercam GH ya. Ya, ini Hypercam, kemudian kita klik. Nah, di sini ada manual ya, manual. Nah, ini kalau dibuka nanti isinya manual yang di atas 500 ya, di atas 500. Dan itu pernah saya print ya, tapi belum kebaca semua. Nah, di sini silakan mempelajari ya. Nah, secara detailnya yang saya ajarkan hanya secara garis besar ya, secara garis besar bagaimana membuat molekul, mengoptimasi. Di sini masih juga no ya, karena masih 0,02 ya, sehingga kita lanjutkan compute, geometri optimasi, kemudian oke. Nanti untuk membuat molekul itu bisa dimulai dari 3 dimensinya ya, untuk mempersingkat tidak perlu dari 2D tapi langsung di 3D tapi yang MM ya, yang molekuler mekanik, karena muatannya masih 0 ya. Nah, begitu. Sampai sini kalau mau bertanya di grup ya, karena ini satu arah ya, satu arah karena ada gangguan internet tadi. Nah, mudah-mudahan besok udah lebih bagus. Tadi saya udah lapor ke IndiHome, mudah-mudahan ada tindak lanjutnya ya. Mungkin karena berebut. Ini masih juga ya, compute, geometri optimasi, yes. Sudah 0,019 ya. Kita maunya 0,01 ya. Sebenarnya defaultnya 0,1 ya, tapi kita ingin yang lebih teliti lagi. Makin kecil konvergennya makin teliti begitu. Nah, ini masih 000 semua ini karena belum kita hitung dengan metode PM3 ya. Nanti kita pakai metode PM3. Nah, apa itu metode PM3 atau apa itu AM1? Nah, itu ada penjelasannya di manual tadi ya, di manual tadi. Berdasarkan jurnal-jurnal itu kalau untuk obat itu biasanya metodenya kalau nggak AM1 PM3. Kenapa? Ya, karena nanti di manual itu ada penjelasannya bahwa metode ini bisa untuk atom-atom atau senyawa yang mengandung atom seperti ini begitu. Nah, biasanya obat-obat itu nggak jauh-jauh dari atom CHONS ya, FCl. Nah, seperti itu ya. Ini saya masih menghitung ya untuk membuat
membuat ininya apa yang master 3D MM ya. Sebenarnya saya sudah mengerjakan sebenarnya. Jadi pertemuan ketiga master 2D ada PM Ctrl A, kita copy, nah, pindah ke pertemuan ketiga. Nah, jadi master 3D-nya seperti yang sudah saya buat sebenarnya seperti ini ya. Ini kalau kita besarkan nanti hasilnya sama dengan yang akan kita kerjakan itu. Ini muatannya masih 00 ya, display, label, chart ya. Ya masih 00, tapi sudah teroptimasi geometri sudah. Ya, nah, kita akan lihat. Masih no yang tadi kita lanjut ya, cukup perlu waktu sedikit ya. Sudah 0,017 ya. Ya. Kalau yang udah saya buat ini, kalau kita kerjakan lagi ya, misalnya compute. Nah, kita lihat dulu yang ini. Yang master MM ada enggak? Oh, ternyata masternya master 3D ya, 3D. Belum di MM ya. Di MM. Oke, sekarang kita akan lanjutkan menjadi master 3D, yang 3D tadi ya, itu juga bisa langsung dibuat ini molekul MH1 ya. Jadi kita di sini akan kita lihat ya, MH1 itu adalah kosongan ya, kosongan. Berarti yang tadi masternya tadi itu sama dengan yang kosongan, belum ada substituennya ya. Sehingga kita akan lanjutkan nanti menjadi save as MH1 ya. Kita akan tunggu ini masih no ya. Nah, jadi untuk mengenolkan sebenarnya nanti bisa langsung MH1 ya. Jadi untuk mempersingkat waktu ini bisa kita save as karena ini sudah 3 dimensi ya. Jadi ini bisa kita save as sebagai master 3 dimensi ya. Pertemuan 3 kita sebagai master 3 dimensi ya. Jadi belum teroptimasi geometri. Nah sekarang ini akan kita akan kita jadikan MH1. Jadi masternya nanti karena belum ada substituen akan kita jadikan MH1, tapi kita optimasi geometri lewat MM dulu ya, sehingga ini kita compute ya, setup dulu molekular mekanik tadi MM ya. Oke, compute, kemudian geometri optimasi tadi, tinggal melanjutkan tadi. Kita akan jadikan
MH1MM ya. MH1MM kita sebenarnya sudah ada MH1 PM ini ya, yang ada PM. Ini MM-nya, ini PM-nya. Nah, MH1 PM itu nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah teroptimasi geometri menjadi PM3 sehingga muatannya sudah tidak nol lagi ya, sudah tidak nol. Ini MH1 ya, jadi yang tadi yang satunya ini sedang jalan, sebenarnya hasilnya itu yang saya tampilkan barusan. Ini masih 0,01 ya. Lumayan agak lama ya. Jadi akan kita jadikan MH1 MH1 ya. Jadi ini nanti kalau sudah sampai yes gitu ya, sudah sampai yes, nanti akan kita simpan sebagai MM ya, sebagai MM seperti ini, file save as ya, nanti disimpan sebagai MH1 ya, MH1. Kemudian kalau sudah menjadi MH1 itu nanti kita lanjutkan dengan metode selanjutnya yaitu PM3 ya. Jadi untuk menyingkat waktu ini kita tutup. Sebentar. Ya, jadi MH1 MM tadi ya, ini MM. MH1 MM ya. Nah, ini udah 0 tadi udah teroptimasi, tapi di MM ini akan kita lanjutkan menjadi semi empirik ya. Semi empirik PM3. Kemudian kita compute geometri optimasi ya. Ini 0,01 kemudian oke. Nah, perhatikan ini akan menjadi seperti ini, berubah seperti ini. MH1MM ini akan nanti kalau sudah teroptimasi metodenya bukan MM lagi tapi PM3 tadi ya, PM3. Jadi kalau komputasi ini cukup sekali ya. Nanti misalnya diulang-ulang nggak selesai ya. Jadi kalau sudah yes nanti ya sudah, jangan diulang terus. Nanti nggak akan selesai itu karena pasti akan berubah sedikit ya. Pasti akan sudah berubah sedikit ya. Jadi cukup sekali. Terus nanti kita kerjakan yang lain lagi. Ini akan kita simpan sebagai MH1 PM3 kalau sudah teroptimasi geometri. Nah, jadi di sini ya. Jadi dengan adanya model-model software itu sekarang kita enak ya belajar reseptor. Zaman saya kuliah dulu belum ada ya. Jadi kalau menerangkan reseptor itu makromolekul, terus kita membayangkan sendiri ada rangkaian asam amino gandeng membentuk protein gitu. Ya, jadi ada di otak kita, nggak bisa kita lihat.
dengan mata ya. Kalau sekarang bisa kita lihat dengan mata, jadi lebih mudah sebenarnya. Nah, seperti ini. Mas Eno ya, Mas Eno kita lanjutkan. Compute geometri optimasi. Oke. Nah, pengalaman saya S1 tahun 1984 itu punya dua hipotesa tentang kerapatan elektron dan yang satunya tentang planaritas ya. Planaritas. Jadi yang namanya planaritas itu seperti ini ya. Nah, jadi inti bensin ini kan planar ini ya. Jadi bentuknya papan gitu ya. Kalau yang ini ke sini bentuknya papan juga, planar ya. Jadi skripsi saya meneliti B12 itu dengan perlakuan basa itu menjadi tidak aktif. Molekulnya gede banget ya. Hanya kehilangan 2 hidrogen menjadi tidak aktif. Padahal warnanya sama. KLT-nya sama. Nah, saya jujur dikasih judul sama pembimbing saya, profesor. Dulu belum profesor. Dr. Andes Umar Anggoroyani MS APT. Dikasih judul kalau untuk meneliti planaritas. Kenapa kok B12 setelah diperlakukan dengan basa kehilangan 2 hidrogen kok enggak aktif, padahal molekulnya mirip dengan B12. Nah, saya disuruh. Nah, ini sudah yes ya, sudah yes. Kemudian ini akan kita simpan sebagai MH1 ya, MH1 PM3 ya, MH1 PM3 ini MH1 save. Nah, jadi karena apa? Karena saya udah punya, jadi no aja ya. Yang penting caranya kalian udah tahu ya, Bapak Ibu udah tahu. Nah, oke. Kemudian kita tutup ini ya. Nah, kita tadi sudah nyimpan sebagai MH1 PM3 ya. Sudah saya simpan tadi. Nah, terus kita akan menghitung deskriptor atomik ya, deskriptor atomik. Jadi atom-atom ini yang kita akan kita apa? Buat tabel ya. Nah, jadi misalnya tadi C1-nya di mana, kemudian kita catat gitu. Supaya bisa di copy ya, kalau ini kan dicatat nanti ada banyak sekali, nanti kita kerepotan ya. Di samping tidak akurat kemungkinan juga memakan waktu, sehingga ini akan kita rekam, istilahnya direkam. Caranya gimana? File start log ya, start log, kemudian kita akan buat ini MH1 PM3 tapi ininya log ya, log ini bentuknya teks sebenarnya log. Kemudian kita oke ya, oke ya, replace, kita replace ya, oke kita replace karena sudah punya sebenarnya. Kemudian kita compute, kemudian kita single pointnya ada 2 yang atas. Nah, nanti akan menghitung terus akan berhenti. Setelah berhenti maka akan kita stop log ya, stop log. Nah, ya seperti itu. Sini kita close no ya. Nah, tadi itu adalah sebenarnya ini teks dokumen ya, MH1 ini. Ini dibukanya pakai notepad ya, notepad. Nah, ini hasilnya. Ini rekaman tadi, komputasi tadi ya.
Nah, yang akan kita masukkan adalah deskriptor ini, chart ya, chart. Jadi deskriptor atomik, muatan atom ya. Ini nomor atom 1, ini sekian, 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 sekian. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita akan buat tabel ya, tabel. Di Excel ya, di Excel ya. Kita buka Excel. Ini ya udah selesai, kita buka Excel baru. Nah, jadi di sini ada MH1 ya. MH1, MH2, MH3, MH4, MH5, MH6, MH7. Kita akan membuat deskriptor atomik namanya. Nah, tadi deskriptornya apa? MH1 itu tadi muatan QC1 ya. Kemudian QC2 gitu ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sesuai dengan yang tadi yang di PowerPoint tadi ini. Nah, ini ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini dimasukkan di sini semua. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita copy tadi ya. Ya, jadi ini di atas ya. Ini harusnya di atas. Nah, ini isi 1 contohnya ya, isi 1. Kita buka notepad tadi. Nah, ini chart ya. Jadi muatan di isi 1 itu ini. Sehingga ini kita copy ke Excel lagi. Nah, seperti ini. GC2 dan seterusnya gitu ya. Jadi muatannya nanti sampai seperti yang dikehendakin ini ya, sampai ke C18. Jangan lupa nanti muatannya yang N itu 9 sama 12 begitu ya, seperti ini. Nah, itu namanya deskriptor atomik ya, sehingga untuk mempersingkat waktu sehingga saya sudah buatkan tabel ya yang sudah saya isikan. Itu nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi saya cari di pertemuan berapa. Bentuknya Excel. BGS atomik ya. Jadi ini saya copy, dua-duanya saya copy, saya pindah ke pertemuan ketiga ya. Nah, jadi data deskriptor nah seperti ini ya.
Bukan yang ini, bukan yang ini ya. Deskriptor ini baru deskriptor tabelnya ya, tabelnya HKSS. Nah seperti ini ya. Jadi nanti tadi kita sudah punya skor docking ya, kita ratanya kita tulis semua. Kemudian untuk MH1 muatan di C1 ini, C2 ini, C3 ini, dan seterusnya sampai muatan di C8 ya. Nah untuk selanjutnya kita juga akan membuat deskriptor molekuler ya, deskriptor molekuler ya. Nah sehingga kita akan saya tunjukkan bagaimana cara ngitung ini deskriptor molekuler ya. Homo, Lumo, Logp, Hit, AMR, V, SA, ET, Mu, H, V, panas pembentukan. Nah ini caranya bagaimana akan kita lanjutkan berikutnya. Nah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena ini satu arah ya, satu arah. Nah ini tadi kan MH1 ya, MH1 PM3 tadi seperti ini ya. Nah sekarang tadi udah ya kita contohkan tadi. Jadi tinggal mengcopy tadi ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini 1, 2, 6 dikit ya, 6 dikit. Tapi kalau di sini berapa? 3 dikit ya. Nah jadi enggak apa-apa ya. Jadi beda dikitnya ya. Jadi, ini kalau mau ini bisa istilahnya dicek lagi numbernya. Nah, jadi di sini kita cek ya, di sini itu pakai ini caranya. Ini nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini nanti muatannya berapa ya? Ini bisa display label chart 0,135 ya. Kalau 3 ya. Nah, ini kan kalau di sini dibulatkan menjadi 3 huruf di belakang ya. Kalau di sini 1, 3, 4, 9, 38. Ini kalau 3 angka di belakang koma kan menjadi 135 ya, itu bedanya ya. Jadi cuma bedanya kalau di sini kalau 6 dikit di belakang koma itu bisa kita copy, kalau yang langsung dari sini itu hanya bisa bukan yang ini ya. Hanya bisa dicatat ya, jadi capek ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini 3 dikit kalau di sini. Kalau dari notepad itu bisa 6 dikit ya. Nah, tidak masalah ini. Begitu. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menghitung Homo dan Lumo ya. Homo dan Lumo. Ini caranya compute ya. Orbital ya, orbital. Nah, karena orbitalnya itu enggak muncul, itu caranya dengan compute single point. Nah, compute single point maka dia akan compute akan muncul sekarang orbital. Nah, pada saat kita klik ini ada Lumo, ada Homo. Ini titiknya biar di Homo aja. Untuk menjadi angka 0 ini adalah energi Homo ya, minus 8,48. Ini bisa di copy enggak ya? Kalau enggak kayaknya ya terpaksa Oh ini ada kopinya, tapi kopi yang mana ini? Ya jadi dicatat kalau enggak ya. Jadi minus 848 ya, Homo ya. Homo minus 8 ya. Nah ini kan minus 8 tadi 4. Nah ini bisa di copy atau enggak ya? Coba kita coba ya. Selama ini kita catat soalnya ya.
Ini bukan yang ini, ada yang satu. Ini kalau di kopinya kayaknya bukan angkanya ya. Kayaknya bukan. Bukan ya. Bukan, berarti harus terpaksa harus dicatat ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau elumo, pada saat elumo itu yang harus dicatat adalah sama dengan tadi ya. Bedanya apa? Angkanya bukan 0 ya. Itunya tetap ya. Ininya tetap, ini tetap homo tapi nolnya ini diganti -1. Nah, maka di sini timbul energinya ini akan dicatat sebagai energi LUMO yaitu minus 0,126 ya. Nah, dibulatkan ya 3 angka menjadi minus 0,127 begitu ya. Nah, itu caranya. Sekarang bagaimana untuk menghitung log P ya? Untuk menghitung log P maka ini yang tadi ini kita tutup ya. Kemudian kita compute hisar properties ya. Hisar properties kita klik. Kemudian di sini ada log P. Kemudian kita compute. Nah, maka akan menjadi log P-nya 4,08 ya. 4,08 ya. Nah, cocok ya 4,08 ya dari situ. Sekarang EHIT-nya dari mana? Kita cek lagi. EHIT, energi hidrasi ya. EHIT itu energi hidrasi, ini klik ya. Compute. Nah, minus 11,64 ya. Minus 11,64 ya. Minus 11,64 ya. Cocok ya. Kemudian A itu polarisabilitas ya. Polarisabilitas ya. Jadi ini ada bukan A tapi kata ya, polarisability ya. Kita klik kemudian kita compute. Nah, 2912 ya. 2912. Ya, benar ya. Kemudian MR itu apa? Nah, masih di sini ya. MR itu molaritas reflectivity ya, MR, molaritas reflectivity. Kita klik di sini, kemudian kita compute. Maka 72 ya. Jadi 72 kita cek. 72 ya, cocok. Kemudian V. Ya, V itu volume ya, volume ini ada. Jadi volume molekul ya, molekul itu MH1. Kita compute 743 ya. 743 ya, 743 cocok ya. Kemudian ini SA, surface area ya. Jadi area permukaan molekul ya, SA, maka akan kita cek SA surface area. Nah, surface area ini ada 2. Yang penting seragam ya. Kalau pakai yang approx, kalau pakai grid ya. Jadi kalau pakai approx kita compute 307 ya, approx. Jadi yang penting sama ya. 307 ya. Ini pakai yang approx ini ya. SA. Kemudian ET itu energi total ya, energi total didapat dari notepad ya. Energi totalnya didapat bukan dari situ tapi dari notepad. Nah, ini ada total energi ya. Total energi ada 2. Satuannya kilokalori per mol dan satunya AU.
Nah, kita pakai salah satu, kita pakai yang atas ya. Total energinya minus 68982. Ya, jadi pakai yang atas kita. Minus 69 ya. Minus 69. Ya, minus 69. Minus 6898 ya. 6898. Ya, 6898 cocok ya. Nah, kemudian yang berikut kita akan ini ya, mu ya. Sekarang mu sama HF ya, panas pembentukan. Nah, HF ini kita tengok sini HF ada enggak? HF-nya enggak ada, adanya ini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu mu-nya ya. Cara mencari mu yaitu di properties ya. Jadi compute ini ada properties, ini ada mu ya. Momen dipol ya, dipol momen itu mu ya. 2,138 ya. 2,138. 2,138 cocok ya. Nah, sekarang panas pembentukan HF. HF itu juga kita bisa mencari di rekaman ya. Panas pembentukan head of formation ya. Minus 4,46 ya kilokalori per mol ya. Minus 4,46 ya. Minus 4,46 ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita contohkan adalah yang baris baris atau molekul MH1 ya. Untuk selanjutnya caranya sama ya. Karena waktunya tidak mencukupi, jadi kita pakai contoh. Jadi tadi sudah kita cek, yang kita contohkan adalah ini. Kita kasih kuning. Ya. Nah, jadi nanti semuanya ya, semuanya diisi ya, diisi ya. Nanti saya kirim ya, kalau ibu bapak mas mbak capek ngitung ya, nanti pakai data saya ya, nanti biar bisa praktek ya. Jadi ini akan saya kirim nanti deskriptor atomik ya, PM3 ya, atomik PM3 ini akan saya kirim nanti ya, begitu. Nah, sehingga nah jadi pakai ini tadi ya, masternya pakai gambarnya pakai ini. Jadi nanti ini udah diisi semua ya, udah diisi semua. Besok pertemuan besok itu kita akan membuat ini kan di Excel, kita akan membuat format ini di Bilqisar ya. Nanti bagaimana ini akan kita rubah ke Bilqisar ya. Itu nanti besok ya, besok kita akan lanjutkan. Nah, jadi yang kita perlukan adalah kita punya tabel ya, punya tabel hubungan struktur dan Schoedoking. Nah, strukturnya itu dalam bentuk deskriptor ya, baik atomik atau molekuler. Kemudian Schoedokingnya dalam bentuk rata Schoedoking. Jadi yang ini. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bisa jelas ya. Ini sudah jadi video ini sebagai pengganti ya, pengganti tadi yang ada gangguan internet ya. Jadi tadi terpotong pada waktu kita mau membuat deskriptor atomik ataupun molekuler ya dengan Hypercam ya. Sehingga besok pertemuan besok kita akan membuat database atau format ini akan kita masukkan ke Bilqisar sehingga kita akan mencari persamaan garis ya. Jadi besok kita akan mencari persamaan garis sekaligus untuk bisa mendesain ya, mendesain molekul ya. Mendesain molekul begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini hanya contoh.
urut-urutannya nggak harus seperti ini, yang penting benar ya, yang penting benar dan seragam ya. Jadi misalnya mau gambar atomnya nomor 1 di sini boleh, tapi yang penting harus seragam, kerangkanya itu harus seragam begitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.